Pak Teguh gak sempat. Pak Teguh tunggu Pak. Pak Teguh. Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dan rule of law. Tujuan dari mata pembelajaran kali ini adalah agar mahasiswa mampu memahami, menjelaskan mengenai hakikat ya dari hak asasi manusia dan juga mengenai sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia di dunia. Nah, kemudian mampu mengemukakan dan menjelaskan tentang konsep dan hakikat dari rule of law serta ciri-ciri ya dari negara yang menganut sistem rule of law. Kita mulai dengan materi yang pertama mengenai hak asasi manusia ya yang biasa disingkat dengan HAM. Nah, kita mulai dengan pengertian dan hakikat dari HAM itu sendiri. Ya, HAM itu merupakan terjemahan dari human right ya, dari bahasa Belandanya yang merupakan hak manusia ya, atau dalam bahasa Belandanya adalah mensenrechten. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya ya. Harkat dan martabat manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang mempunyai akal dan budi ya, dan mempunyai hak-hak yang memang diberikan oleh Tuhan itu sejak lahir ya. Jadi asasi itu diambil dari istilah leges fundamentalis atau hukum dasar, dan Grundrechten atau Belanda, Grundrechte bahasa Jerman, dan basic right-nya dalam bahasa Inggris. Ada perbedaan ya pengertian antara human right dan basic right ya. Jadi hak manusia dan hak dasar. Human right merupakan perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh negara atau bukan negara, sedangkan basic right merupakan pelindungan seorang warga negara penduduk dari penindasan negara ya. Dengan demikian human right memang cakupannya lebih luas dibandingkan basic right ya. Jadi di samping hak-hak dasar yang memang itu menjadi kodrati harkat martabat manusia, nah dalam human right nah itu ada tambahan-tambahan hak yang diberikan kepada warga negara ya, supaya terbebas dari penindasan oleh negara, tentunya oleh para penguasa-penguasa dari negara ya, maupun juga dari bukan negara. Nah, kita lihat definisi HAM dari sudut pandang beberapa ahli ya. John Locke, salah satu filsuf ya. Nah, itu menyatakan HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir ya, secara kodratì melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, jadi sifatnya mutlak ya. Kenapa? Ya karena adalah pemberian dari manusia yang dibawa sejak pemberian dari Tuhan ya, yang dibawa manusia itu sejak lahir. Nah, sedangkan dari Darmo Diharjo menyatakan HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa ya. Dia sama pada prinsipnya ya. Nah, sedangkan Kuncoro Purba Pranoto menyatakan HAM adalah hak yang bersifat asasi. Artinya hak-hak yang dimiliki menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya adalah suci ya, suci ya. Sekali lagi karena itu adalah bawaan sejak lahir, artinya memang pemberian dari Sang Maha Kuasa ya. Nah, kemudian diadopsi dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Nah, di sana didefinisikan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa Indonesia itu tegas dan jelas ya dalam undang-undangnya. Nah, itu wajib ya melindungi ya hak asasi manusia. HAM merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan ya, yang kemudian membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Nah, tuntutan moral tersebut memang sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama ya. Kita tahu juga agama adalah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan ya, sehingga ya kewajiban kita lah memang, karena semua manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang juga sudah diberikan hak-hak dasar yang melekat di dalamnya ya. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang harus bisa ya memperlakukan manusia ya itu sebagai manusia ya, sebagai sesama manusia. Nah, untuk mengenali apa itu HAM, nah, mari kita tengok apa saja menjadi ciri-ciri pokok dari HAM ya. Yang pertama, inherent atau kodrati. Artinya HAM itu tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Ya, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang telah dianugerahkan sejak manusia masih dalam kandungan. Nah, kemudian bersifat universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan atau asal-usul sosial dan bangsa ya. Nah, karena sifatnya universal ya, karena kembali ke tadi, karena inherent dan kodrati ya. Jadi berlaku bagi siapapun yang diciptakan oleh Tuhan menjadi manusia ya. Nah, kemudian bersifat partikular, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara ya. Ini sifatnya adalah merupakan partikular. Nah, kemudian tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal ya, jadi di atas hukum ya. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap punya HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi HAM ya, itu kemudian. Jadi tidak boleh aturan-aturan hukum yang melanggar HAM itu apa namanya, kedudukannya tetap saja ya di bawah hak asasi manusia ya, karena hak asasi manusia itu sifatnya supralegal ya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang mengatur atau yang dibuat yang bertentangan dengan HAM, nah itu wajib untuk ditinjau ulang, direvisi ya, atau diperbaiki ya, dan disesuaikan tentunya, karena biasanya ya HAM ini pasti diatur dalam konstitusi, artinya aturan-aturan pelaksanaan dari konstitusi ya, undang-undang dan seterusnya. Nah, itu pasti harus bersumber dari konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Artinya aturan-aturan hukum itu harus tetap melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan sosial budaya ya. Kemudian saling tergantung, artinya penikmatan satu hak itu dipengaruhi oleh penikmatan hak yang lainnya. Penikmatan hak sipil dan politik memungkinkan menikmati hak ekonomi dan sosial lebih baik ya. Jadi semua hak itu saling terkait atau saling tergantung. Kemudian transendental, di mana hak itu merupakan sesuatu yang teramat sangat penting sehingga tidak dapat untuk disepelekan ya. Ya, kembali ke atas ya, karena hak itu adalah pemberian Tuhan, masa kita melecehkan hak yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Nah, itu mengenai pengertian HAM ya, mudah-mudahan adik-adik bisa lebih menghargai, menghormati mengenai hak asasi manusia ya.
Nah, walaupun demikian, eh, kita perlu pelajari. Jadi secara perkembangan HAM ya, hingga menjadi suatu ketentuan peraturan undang-undang ya, atau rule of law yang kemudian memang harus menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ya. HAM itu muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman atau tirani. Ya. HAM lahir melalui proses yang teramat sangat panjang dalam sejarah peradaban manusia yang mencapai puncaknya melalui deklarasi HAM PBB ya, yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember tahun 1948 ya. Ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Ya, jadi prosesnya panjang dulu mungkin ya karena kurangnya kesadaran atau karena keangkuhan dari para penguasa ya, nah, sehingga membeda-bedakan derajat manusia ya, padahal manusia itu semuanya sama, ciptaan Tuhan ya, diberikan hak yang sama ya. Nah, sehingga dulu ada terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa ya, ada penjajahan, ada perbudakan, ada ketidakadilan dan kezaliman atau tirani ya. Nah, ini yang kemudian eh, masyarakat yang mengalami tindakan-tindakan itu, nah, itu melakukan eh, perlawanan ya. Nah, sehingga kemudian eh, lahirlah pengakuan bahwa semua manusia itu ya secara kodrati, nah itu memiliki hak asasi manusia yang memang itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga puncaknya itu diakui dalam deklarasi hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Nah, perkembangan pengakuan HAM ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam sebagai berikut ya. Nah, perkembangan HAM pada masa lampau, nah ini kita lihat perjuangannya mulai dari Nabi Musa ya, dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan pada masa pemerintahan Fir'aun Mesir. Itu tahun 6000 sebelum Masehi ya. Jadi sudah lama sekali prosesnya. Kemudian ada Piagam Hammurabi di Babilonia. Itu memberikan keadilan bagi warga negaranya. Nah, itu lahir tahun 2100 sebelum Masehi. Piagam ini terukir di atas potongan batu ya. Nah, dalam huruf paku ya, jadi dipahat di atas batu itu isinya adalah pengaturan perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya ya. Jadi untuk melindungi HAM, nah ternyata memang harus ada sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM ya. Nah, otomatis pelanggaran HAM itu terjadi karena adanya tindak kriminal ya. Nah, kemudian Socrates tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles ya. Ini tiga orang filsuf yang sangat terkenal ya. Di zaman Yunani, letak dasarnya diakuinya hak asasi manusia. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. Plato bahkan mengatakan kepada warga polisnya bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing ya. Jadi mulai muncul kewajiban ya, walaupun ada hak asasi ya, kita tidak hanya menuntut hak kita, tapi juga kita harus melakukan kewajiban asasi kita ya, karena kita tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak, nah, tentunya kita harus juga menghormati kewajiban kita ya, adalah menghormati hak asasi manusia yang lain ya. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai manusia melakukan sesama manusia ya. Nah, kemudian sejarah selanjutnya perjuangan Nabi Muhammad ya, yang awalnya untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy ya. Kita banyak hal lagi yang diatur dalam Al-Quran dan hadisnya. Nah, itu terjadi pada tahun 600 Masehi ya. Nah, itulah ya sejarah perkembangan HAM ya. Jadi memang lahirnya itu pasti karena ada kesewenangan dari penguasa, adanya perbudakan dan seterusnya ya. Nah,
Kemudian sejarah kedua, nah ini kita lihat perkembangan HAM di Inggris ya. Nah, lahirnya HAM di kawasan Eropa mulai dengan lahirnya piagam yang disebut dengan piagam Magna Carta ya, atau piagam agung di Inggris pada tahun 1215 ya, 1215 pada masa pemerintahan John Locke Land ya, yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok bangsawan. Nah, tindakan Raja John mengakibatkan rasa tidak puas rakyat dan kaum bangsawan yang kemudian mengadakan pemberontakan. Di Inggris, pemberontakan rakyat ini disimbolkan dengan perjuangan tokoh legenda Robin Hood ya, yang menentang kekuasaan Raja John ya. Dan adik-adik sudah pada tahu ya mengenai cerita Robin Hood atau pernah nonton film Robin Hood-nya. Nah, itu adalah pada masa pemerintahan Raja John ya, yang merakyat ya, dan bangsawan-bangsawan yang lain yang ditindas itu melakukan pemberontakan, termasuk Robin Hood sendiri adalah seorang bangsawan ya. Nah, pemberontakan ini berhasil memaksa Raja John untuk menandatangani suatu perjanjian yang disebut dengan Magna Carta, yang isinya yang pertama adanya pembatasan kekuasaan raja ya. Jadi kekuasaan raja itu kemudian dibatasi tidak sewenang-wenang ya. Yang kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja ya. Karena apa? Ya, HAM tadi adalah merupakan kodrat yang manusia dari pemberian Tuhan ya, yaitu lebih penting. Selanjutnya pada tahun 1628 di Inggris keluar piagam Petition of Right yang ditandatangani oleh Raja Charles I, berisi pernyataan hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut adalah satu, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan ya, jadi tidak boleh sewenang-wenang memungut pajak ya. Nah, kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai ya. Jadi hukum perang itu hanya pada saat terjadinya perang, pada saat damai ya tidak boleh tentara itu menindas rakyat ya. Nah, tahun 1679 muncul Habeas Corpus Act ya, yang merupakan undang-undang pengatur tentang penahanan seseorang. Isinya yang pertama, seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan ya, tidak sewenang-wenang. Dulu kan raja memerintahkan tangkap tanpa diadili ya, tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri ya. Yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum ya, tidak boleh sewenang-wenang melakukan penahanan. Tahun 1689 keluar Bill of Rights yang merupakan undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris dan ditangani oleh Raja William III sebagai hasil dari pergolakan politik yang sangat dahsyat selama 60 tahun yang disebut dengan The Glorious Revolution. Antara lain itu berisi satu, kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Nah, ini mulai, jadi parlemen itu tidak ditunjuk lagi oleh raja, tapi rakyat lah yang menentukan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. Yang kedua, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat ya. Jadi kalau dulu kan dibuka mulai zaman raja, tidak boleh menyampaikan pendapat atau berbicara. Yang ketiga, pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen ya, karena parlemen adalah perwakilan dari rakyat, jadi tidak sewenang-wenang menurut pajak itu ya. Apalagi mengenai pembentukan tentara, artinya dulu misalnya wajib militer dan sebagainya ya. Nah, semuanya harus izin dari parlemen sebagai wakil rakyat ya. Kemudian yang keempat, hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, ya, itu dibebaskan ya, karena memang salah satu hak yang penting adalah ya hak dari manusia itu ya, untuk mengaturkan baktinya ya kepada Sang Pencipta ya, menurut agama dan kepercayaan ya. Nah, itu adalah hak yang pribadi, privasi sifatnya ya. Nah, itu diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Dan yang kelima, parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja ya. Nah, supaya tadi keputusan raja tidak sewenang-wenang ya, kalau dianggap itu sewenang-wenang, parlemen sebagai wakil dari rakyat itu bisa dilakukan perubahan ya. Nah, kemudian kita lihat perkembangan HAM di Amerika Serikat ya. Tadi kita bicara di Inggris, sekarang kita bicara di Amerika Serikat.
Nah, perjuangan penekanan HAM di Amerika Serikat didasari demikian oleh John Locke ya, tentang hak-hak alam seperti hak hidup atau life, kemudian ada kebebasan, liberty, dan hak milik atau properti ya. Nah, itu hak dasar yang menurut John Locke itu eh, adalah merupakan hak alam ya, hak untuk hidup, life, hak untuk kebebasan ya, liberty, dan hak milik, untuk memiliki hak milik atau properti. John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak yang diserahkan pada penguasa adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian tentang negara, sementara hak lainnya tetap berada pada individu masing-masing. Dasar pemikiran John Locke ini kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM yang terlihat dalam Declaration of Independence of the United States pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Perjuangan HAM di Amerika Serikat disebabkan karena rakyat Amerika Serikat ya, terutama imigran dari Eropa itu merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris ya, sebagai negara penjajah, menyebabkan rakyat Amerika Serikat berontak dan di bawah kepemimpinan George Washington, Amerika Serikat memerdekakan diri dari Inggris pada tanggal 4 Juli tahun 1775 dan deklarasi kemerdekaan mereka dimasukkan ke dalam konstitusinya pada tahun 1787 serta mulai berlaku pada tanggal 4 Maret 1789. Amerika Serikat merupakan negara pertama di dunia yang melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya ya, dalam undang-undang dasarnya. Dalam deklarasi kemerdekaan Amerika dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap melekat padanya. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat ini menumbangkan kolonialisme dengan prinsip satu, manusia itu dilahirkan sama. Ya. Yang kedua, Tuhan pencipta alam semesta menganugerahkan kepada manusia beberapa hak yang tidak dapat dirampas daripadanya, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak mengejar kebahagiaan. Nah, kemudian kita lihat perkembangan HAM di Perancis. Perjuangan HAM di Prancis sudah dimulai sejak zaman Rousseau ya, dan memuncak dalam revolusi Prancis ya yang sangat terkenal yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam suatu naskah Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ya, atau pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara ya yang ditetapkan oleh Assembly Nationale pada tanggal 24 Agustus tahun 1789. Nah, naskah ini keluar sebagai reaksi atas ketidakpuasan kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis ke-14 ya pada awal Revolusi Prancis tahun 1789. Deklarasi ini menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak alamiah yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya ya. Hakikatnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan ya. Nah, deklarasi Prancis juga menjebol feodalisme dan menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum. Dalam revolusi ini muncul semboyan liberté, égalité, dan fraternité ya. Liberté artinya kebebasan ya, égalité artinya persamaan, fraternité artinya persaudaraan. Nah, itu ya. Semboyannya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Pada tahun 1791 deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi Prancis ya, nah, sudah diratifikasi di dalam konstitusi atau undang-undang dasar di Prancis ya, yang berarti otomatis nanti sudah mengakui mengenai HAM ya. Nah, kemudian ada satu peristiwa juga yang terpenting dari proses deklarasi HAM, yaitu Atlantic Charter tahun 1941 ya. Atlantic Charter adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin D. Roosevelt ya pada tanggal 14 Agustus tahun 1941 di atas kapal perang kerajaan Inggris yang namanya HMS Prince of Wales di perairan Samudra Atlantik, tepatnya di Teluk Placentia di Argentina. Terdapat 8 poin penting mengenai HAM ya. Yang pertama, tidak ada lagi wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris, artinya mereka tidak lagi menjajah negara lain ya. Yang kedua, pengaturan sebuah wilayah harus sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan ya.
Nah, itu diberikan kebebasan oleh negara-negara yang dulu pernah dijajah ya oleh Inggris uh, dan Amerika Serikat. Itu diberikan kebebasan ya menjadi negara-negara Commonwealth seperti Malaysia dan sebagainya ya. Yang ketiga, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang keempat, pengurangan rintangan perdagangan, ya, jadi tidak boleh sampai ada pemblokiran atau blokade ya perdagangan ya, karena itu memang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Yang kelima, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan peningkatan kesejahteraan sosial. Yang keenam, kebebasan berkehendak dan bebas dari kekhawatiran. Yang ketujuh, menciptakan kebebasan di laut lepas. Dan yang kedelapan, pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang ya. Jadi tidak boleh lagi ya, karena senjata itu banyak memang digunakan untuk pelanggaran HAM. Itu hanya boleh uh, digunakan pada kondisi perang, tapi mereka sepakat untuk berdamai. Karena sudah berdamai ya tidak perlu lagi adanya senjata. Nah, sebelumnya Franklin D. Roosevelt itu dalam amanat tahunannya kepada Kongres Amerika Serikat di tanggal 6 Januari tahun 1941 mencetuskan sebuah doktrin yang dikenal dengan The Four Freedom ya, ada 4 kebebasan, yaitu yang pertama hak kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech ya. Nah, yang kedua hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya atau freedom of religion. Yang ketiga, hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya ya, freedom from want ya, jadi kebebasan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Yang keempat, hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak satupun bangsa atau negara berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain. Ini adalah freedom from fear ya, jadi bebas dari rasa takut. Nah, doktrin ini kemudian menjadi inspirasi dari Universal Declaration of Human Rights tahun 48 ya, yang menjadi seni ya dari deklarasi hak asasi manusia. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adanya pengakuan HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations ya. Pada tanggal 10 Desember tahun 1948, PBB berhasil merumuskan naskah yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights. Dalam pasal 1 piagam ini berbunyi, sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan ya. Manusia hanya manusia ya, sesuai dengan kodratnya dan harkat martabatnya ya, makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan budi, sedangkan makhluk ciptaan yang lain tidak ada ya. Sehingga semua orang itu mempunyai kemerdekaan dan yang sama ya. Ini menurut sebelum-besan dari deklarasi HAM ya, Universal Declaration of Human Rights tahun 48 ya. Nah, apa artinya? Hal ini melambangkan komitmen moral dunia internasional pada HAM dan merupakan pedoman dan standar negara-negara anggota PBB untuk dituangkan dalam persetujuan masing-masing ya. Nah, karena itu sudah merupakan deklarasi HAM dari PBB, sehingga semua anggota PBB ya, termasuk Indonesia tentunya, itu wajib ya mengenai HAM ini diatur dalam undang-undang dasarnya atau konstitusinya ya. Universal Declaration of Human Rights diumumkan sebagai suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua rakyat dan semua negara. Hak-hak yang disuarakannya disebarkan lewat pengajaran dan pendidikan ya, seperti yang kita sedang lakukan ini, serta lewat langkah-langkah progresif serta nasional dan internasional guna menjamin pengakuan dan kepatuhan yang bersifat universal dan efektif terhadapnya. Sebanyak 21 pasal pertama menampilkan hak-hak yang terdapat dalam pernyataan Bill of Rights, yaitu hak-hak sipil dan politik yang meliputi hak atas perlindungan yang sama dan tidak pandang bulu, perlindungan hukum dalam proses peradilan, privasi dan integritas pribadi, serta partisipasi politik. Selanjutnya pasal 22 sampai 27 menceritakan hak-hak baru seperti hak atas tunjangan ekonomi dan sosial seperti jaminan sosial, standar bagi kehidupan yang layak dan pendidikan, ya,
Hak ini menegaskan bahwa sesungguhnya semua orang mempunyai hak atas pelayanan-pelayanan dari negara ya. Nah, kalau tadi Bill of Rights itu merupakan hak dasar atau basic right. Nah, ada tambahan-tambahan yang kemudian tadi untuk mendapat tunjangan ekonomi, sosial ya, jaminan sosial, standar kehidupan yang layak, pendidikan yang layak. Nah, itu adalah tambahan-tambahan hak ya yang kemudian menjadi human right ya, hak kemanusiaan atau hak asasi manusia. Prinsip dari Deklarasi Universal HAM antara lain hak asasi manusia itu adalah hak ya. Jadi HAM itu adalah hak ya, karena memang itu diberikan oleh Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, hak ini dianggap bersifat universal. Jadi semua manusia yang mempunyai hak yang sama. Ketiga, HAM dianggap ada dengan sendirinya, tidak bergantung ya. HAM itu memang melekat ya sejak manusia lahir karena pemberian Tuhan. Jadi memang sudah ada ya. Tidak perlu pemberian ya, tidak perlu pewarisan dan seterusnya. Jadi langsung melekat dengan lahirnya si manusia ya. Yang keempat, HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting ya. Itu yang harus disepakati bagaimana kita menghormati HAM orang lain ya, atau kita menghormati manusia sebagai sesama manusia ya. Yang kelima, hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah ya. Doktrin tentang HAM sedunia ini sekarang telah diterima secara universal sebagai a moral, political, legal framework, and as a guideline ya, dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan, penindasan, serta perlakuan tidak adil. Negara-negara di dunia sudah meratifikasi deklarasi ini sesuai dengan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negaranya ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ya, ini mengenai HAM itu dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1966. Walaupun Universal Declaration of Human Rights ya tahun 1948 itu sudah dikukuhkan dan diratifikasi oleh negara-negara dunia, akan tetapi ternyata masih belum mampu untuk mencabut akar-akar penindasan yang terjadi di berbagai negara. PBB terus mengupayakan untuk memperjuangkan penegakan HAM di dunia. Hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1996 menghasilkan beberapa piagam yang berkaitan dengan HAM. Antara lain, di International on Civic and Political Rights, yaitu mengatur tentang hak sipil dan hak politik ya. Nah, itu jadi semua warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih ya, menyampaikan pendapat dan seterusnya ya. Itu ditegaskan kembali ya dalam sidang umum ini. Kemudian di International Conference on Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu yang berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, diatur ya, supaya ekonomi itu bisa juga berjalan secara baik, secara demokrasi ya. Yang ketiga, opsional protokol yang berisi adanya kemungkinan seseorang warga negara yang mengadukan pelanggaran HAM kepada Human Rights Committee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya ya. Nah, ini banyak contoh-contoh penguasa-penguasa yang dulu melakukan tindakan sewenang-wenang ya. Nah, itu kemudian dilaporkan ke peradilan HAM ya, atau di Human Rights Committee PBB ya, di Den Haag ya. Nah, kemudian coba kita lihat HAM dalam perspektif global dan regional. Dalam perspektif global, HAM merupakan isu yang universal bersamaan dengan isu-isu lainnya seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan terorisme. HAM sudah mulai dicetuskan oleh negara-negara dunia sejak ribuan tahun yang lalu yang bertujuan untuk menghapus penindasan terhadap manusia oleh manusia lain atau oleh penguasa. Akan tetapi dalam perkembangannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM seperti pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Mussolini di Italia tahun 1924 ya, yang dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang tidak sepaham. Nah, hal ini ya yang menyebabkan kemudian tercetusnya Perang Dunia Kedua. Ya, Mussolini berkoalisi dengan Adolf Hitler dari Jerman ya melawan sekutu. Nah, kemudian yang berikutnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman periode 1930
ia banyak melakukan kejahatan kemanusiaan seperti menangkap tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada orang-orang Yahudi. Kemudian ada peristiwa yang ketiga, yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dalam rangka menekan terjadinya tindakan pelanggaran HAM, maka negara-negara di dunia sepakat memperjuangkan HAM dengan mengadakan deklarasi tentang perlindungan HAM, dan kemudian mencapai puncaknya dengan ditetapkannya deklarasi HAM sedunia yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 oleh PBB, ya. Nah, dalam perspektif regional, perjuangan HAM di Indonesia itu dimulai dari sidang BPUPKI, ya, dan PPKI pada saat menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang membicarakan tentang hak dasar manusia sehingga menetapkan 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar 45, ya. Di antaranya beberapa pasal dalam Undang-Undang 45 itu mengatur tentang hak asasi manusia yang harus dilindungi, seperti hak untuk hidup layak, hak berpendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak memeluk agama, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, dalam perkembangannya, kasus-kasus pelanggaran HAM itu tetap terjadi di Indonesia, ya. Contohnya, pelanggaran HAM dilakukan oleh gerakan G30 SPKI, ya. Kemudian contoh lainnya adalah kasus pembunuhan Munir, ya. Ini salah satu aktivis HAM juga, ya, yang kemudian dibunuh di pesawat, ya. Kemudian contoh yang lainnya, yang ketiga adalah peristiwa pembunuhan aktivis buruh wanita Marsinah, ya, ini di Surabaya. Kemudian contoh lainnya adalah kasus penembakan mahasiswa di Trisakti, ya, yang ini kemudian menjadi tonggak akhirnya era reformasi, ya. Nah, pada prinsipnya, baik secara global maupun regional, dalam rangka menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM itu harus dijamin, diatur, dilindungi, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap A. pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan B. pengakuan dan kebebasan orang lain, dan nilai-nilai agama, ketertiban, keamanan umum dalam masyarakat yang demokratis. Ketundukan inilah, artinya ketundukan pada hukum ini, ya, ada peraturan perundang-undangan yang akan menciptakan ketertiban dan keteraturan serta menciptakan keseimbangan atau pelaksanaan HAM dan kewajiban HAM, ya. Jadi akhirnya dibatasi juga, ya, dalam undang-undang, ya, dalam bagaimana kita menjalankan hak, ya, dan kebebasan kita, ya, sesuai dengan HAM kita. Karena apa? Karena juga kita harus mengakui adanya juga orang lain, ya, sehingga harus bisa kita juga menghormati hak asasi manusia lain, dan di lain itu juga ada nilai-nilai agama, ya, ada nilai ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yang harus diciptakan secara demokratis, ya. Nah, satu lagi upaya yang sangat menentukan perlindungan terhadap pelanggaran HAM adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan memberikan perlindungan yang baik terhadap HAM dan berdampak positif terhadap tindakan-tindakan yang menjurus pada pelanggaran HAM, ya. Nah, ini akhirnya pengadilan HAM itu dibentuk di Indonesia, ya. Nah, itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan genosida, ya, jadi pembunuhan massal, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya. Nah, itu mengenai HAM, ya, adik-adik. Sekarang kita coba lanjutkan materinya mengenai rule of law, ya. Tadi secara tersirat sudah, ya, dan tersurat, ya. Salah satu bagaimana itu pelindungan dan penegakan hak asasi manusia itu, nah, itu harus dituangkan dalam undang-undang, ya. Nah, undang-undang ini ya, yang kemudian menjadi sesuatu yang harus dijunjung dan dihormati, ya, dengan menjunjung dan menghormati
undang-undang ya sebagai hukum yang disepakati bersama oleh masyarakat. Nah, itu tentunya penegakan HAM itu baru bisa terlaksana dengan baik ya. Misalnya, karena adanya ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itulah yang kemudian melahirkan rule of law ya. Nah, kita mulai memahami konsep dan hakikat dari rule of law. Rule of law dapat diartikan dengan aturan atau rule dan hukum atau law ya. Jadi konsep rule of law dikaitkan dengan negara-negara yang dalam tata pemerintahannya menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusinya. Friedman tahun 59 membedakan pengertian rule of law menjadi dua, yaitu pengertian secara formal, in the formal sense, dan pengertian secara hakiki atau material, ideological sense. Ya. Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir atau organized public power, misalnya adalah negara ya. Nah, negara itu adalah berarti rule of law ya, karena negara berarti merupakan kekuasaan yang diberikan sebenarnya oleh warga negaranya ya melalui konstitusi, nah, sehingga merupakan satu kekuasaan yang terorganisir ya. Sedangkan secara hakiki rule of law terkait dengan penegakan dari rule of law ya, karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk ya, just and unjust law ya. Nah, secara hakiki ya, bagaimana kemudian rule of law itu bisa ditegakkan. Rule of law terkait dengan keadilan, sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat atau bangsa. Rule of law merupakan suatu legalisme, sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, ya, tidak memihak, kemudian tidak personal dan otonom, ya. Jadi aturan-aturan itu ya, tentunya harus dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dan merupakan cerminan dari rakyat ya. Rule of law merupakan doktrin dalam hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi ya. Nah, hal ini lahir sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kita lihat zaman-zaman kerajaan dulu seolah raja atau negara itu absolut sekali mempunyai kekuasaan ya, tidak bisa sewenang-wenang terhadap rakyatnya ya. Nah, rule of law merupakan konsep tentang common law di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, ya, bukan rule by the man. Ya, rule of law adalah rule by law. Jadi yang mengatur itu adalah hukum, bukan manusianya ya. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi, dari mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah ya. Nah, jadi gampang lihat kenyataannya ya, dalam faktualnya. Kalau negara itu di mana rakyatnya itu sudah menikmati adanya keadilan, nah berarti pasti negara itu dia menerapkan rule of law dalam konstitusinya ya. Rule of law oleh sebagian besar pakar disamakan dengan konsep negara hukum atau Rechtsstaat. Setelah negara hukum, secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat atau Eropa kontinental masih menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon ya seperti di Amerika Serikat, nah, itu menggunakan istilah rule of law ya, istilahnya saja yang berbeda. Nah, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya itu didasarkan atas hukum. Negara berdasar hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi atau supreme ya, disebut dengan supremasi hukum ya. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga hal ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian ya. Nah, itu menjadi prinsip utama ya. Jadi begitu kita bicara hukum ya,
dari hukum yang tertinggi atau hukum dasar atau konstitusi, ya, sampai peraturan-peraturan turunannya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, keputusan presiden, peraturan menteri, sampai kalaupun kita misalnya di kampus, ya, misalnya Bapak bikin peraturan kampus, ya, semua yang bentuknya peraturan hukum, nah itu harus mengandung 3 ide dasar, ya. Peraturan itu harus bisa menciptakan keadilan, ada kemanfaatannya, ya, kemudian ada kepastian hukum, ya, dari pengaturan itu sendiri. Nah, pemerintahan dalam negara hukum harus konstitusional, artinya ada pembatasan kekuasaan dan adanya jaminan hak dasar dari warga negara, ya. Itu. Jadi konstitusi atau pengaturan negara hukum yang diatur dalam konstitusi itu intinya dua sebenarnya, ya. Jadi di situ pasti ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk, tapi kemudian ada pembatasan kekuasaan, ya, dari negara yang melalui lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi. Dan yang kedua harus, ya, itu semua dalam rangka menegakkan dan menjamin dari hak asasi dari warga negaranya. Nah, kemudian coba kita kenali apa saja menjadi prinsip-prinsip rule of law. Konsep rule of law tidak bisa dipisahkan dari konsep negara hukum, namun demikian negara yang menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip yang jelas. Menurut DC, ada 3 unsur yang fundamental dari rule of law. Yang pertama, supremasi atau aturan hukum. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang yang bersangkutan itu benar-benar melanggar hukum. Kedua, kedudukan yang sama di hadapan hukum, ya. Jadi siapapun itu sama di muka hukum, baik presiden maupun rakyat, ya. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip di atas, terlihat bahwa negara dengan sistem rule of law terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu pengertian hukum atau pengertian negara hukum dalam arti sempit, sehingga negara seolah-olah hanya tidak sebagai penjaga malam, ya, satpamnya dari masyarakat, ya. Padahal seharusnya negara itu harus memiliki peran aktif dalam urusan mensejahterakan rakyat dengan cara ikut mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di samping politik, atau dengan kata lain negara hukum material atau welfare state, ya. Jadi kalau kita hanya melulu berdasarkan hukum, nah itu dalam arti hukum negara hukum formal, ya, dalam arti yang sempit, ya. Sedangkan kewajiban negara kan tidak hanya mengatur mengenai hukumnya tadi, ya, tetapi juga adalah bagaimana kewajiban negara untuk bisa, ya, mensejahterakan rakyat, ya. Kalau kita kembali tadi dari 3 ide dasar yang harus ada dalam setiap hukum adalah apa tadi? Adanya keadilan, ya, adanya kemanfaatan, adanya kepastian, ya. Jadi keadilan dan kepastian, ya, mungkin itu dari negara hukum formal, ya. Undang-undang itu harus dilaksanakan secara penuh, bagi pelanggarnya itu harus dihukum, ya. Jadi seolah-olah sebagai penjaga malam atau satpam, ya. Tapi tujuan yang lain yaitu kemanfaatannya adalah bisa mensejahterakan rakyat, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu mengatur dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik, ya, dalam kehidupan masyarakat. Dalam dekade abad ke-20, konsep negara dengan sistem rule of law mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material, ya. Jadi semua ini banyak lahirnya negara-negara hukum itu menganut sistem negara hukum material atau welfare state, ya. Jadi negara yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan dari warga negaranya, ya. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika dari perkembangan zaman. Nah, konsep negara dengan sistem rule of law yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri, ya, yang melekat pada negara hukum atau restat.
Ciri-ciri itu adalah pengakuan dan pelindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak ya. Jadi peradilan itu harus imparsial, bebas ya. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh memihak ya. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. Yang keempat, supremasi hukum, artinya menjunjung tinggi hukum ya. Yang kelima, pembagian kekuasaan, harus ada namanya division of power ya dalam konsep res publica. Demi apa? Adanya kepastian hukum ya, check and balances ya. Yang keenam, adanya pemilihan umum yang bebas ya, itu salah satu ciri dari rule of law ya. Itu rakyat kemudian diberikan hak ya untuk memilih wakil-wakilnya ya, baik di legislatif maupun di eksekutif dan yudikatif ya. Nah, ini statement ya, Indonesia adalah negara hukum. Nah, mengapa demikian? Nah, kita tengok ya. Jadi secara yuridis Indonesia dikatakan adalah sebuah negara hukum. Ya, hal ini disebabkan oleh pernyataan bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ya. Jadi semua adalah sama di depan hukum. Yang ketiga, negara melindungi HAM ya. Ini sudah jelas itu dalam konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 45 ya. Di sana ada perlindungan mengenai HAM atau human right ya. Nah, landasan juridis yang memperkuat pendapat bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 dari konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, pasal amandemen yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum ya. Jadi jelas-jelas dinyatakan dalam konstitusi kita ya di pasal 1 ayat 3. Yang kedua, sebelum ditemukannya dalam bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Dasar 45 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka ya. Itu dalam penjelasan itu juga disebutkan. Nah, dasar hukum lainnya adalah bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti material terdapat dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Yaitu dalam bab 14 tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial, pasal 33 dan 34 menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian penjelasan umum tentang pokok-pokok pikiran dan pembukaan juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat ya. Jadi negara itu harus turun ya, turut ya dalam bagaimana bisa mencapai kesejahteraan rakyatnya ya. Nah, itu salah satu tentunya dari sisi kemanfaatan dari hukum ya. Dengan demikian jelas bahwa secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis ya. Artinya Indonesia adalah negara hukum material atau negara kesejahteraan, welfare state. Dalam negara hukum Indonesia yang dinamis dan luas ini, para penyelenggara negara dituntut untuk berperan luas demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Demikian adik-adik materi kita ya mengenai hak asasi manusia dan rule of law ya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini adik-adik sudah bisa memahami ya pentingnya ya penghormatan tentang hak asasi manusia dan juga pentingnya bahwa kita ya dalam rangka bagaimana nanti bisa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu ya adalah kita mematuhi ya hukum ya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara ya, di mana hukum itu menjadi panglima atau menjadi supremasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu dituangkan dalam undang-undang dasar atau konstitusi yang merupakan hukum dasar dan sumber hukum dari
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya yang menjadi sumber hukum bagi pelaksanaan ya pemerintahan negara ini, baik oleh lembaga-lembaga negara maupun oleh warga negaranya ya. Demikian, terima kasih. Sampai kita bertemu pada materi berikutnya ya.